Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Fidel Satria dari kelompok 9. Saya Okan dari kelompok 9. Kita udah berada di pusat rehabilitasi Yakum yang ada di Cakal. Gimana keseruannya? Stay tune. Strawberries and cigarettes always taste like your headlights on me. Racing to 60, I've been a fool. Strawberries and cigarettes. Ruangan selanjutnya boleh dijelaskan. Ya, ini namanya ruang sosial mas, jadi ruang seni outdoor ya. Jadi biasanya kita gunakan untuk pelaksanaan training yang jumlah skalanya ya under 50 orang. Biasanya kita lakukan di sini. Terus ini juga ruangan multifungsi sebenarnya, karena ini berada di tengah-tengah perkantoran. Jadi ruang-ruangan staff itu kan semua ada di pinggir-pinggir ini. Biasanya kalau jam istirahat ya biasanya untuk berkumpulnya teman-teman staff untuk biasa bercengkrama, menghabiskan waktu istirahat. Iya, mau sama juga kadang-kadang menerima tamu juga. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih itu Yayasan Pusat Rehabilitasi Yakum? Ya, sebenarnya pusat rehabilitasi Yakum itu kan berdiri sudah 41 tahun yang lalu ya mas. Jadi sudah dari tahun 1982 yang didirikan oleh Pak Kolim. Jadi dia orang New Zealand gitu. Kalau dulu kan sebenarnya pusat rehabilitasi Yakum itu konsepnya memang seperti panti. Jadi panti rehabilitasi teman-teman disabilitas. Jadi dulu itu memang teman-teman disabilitas itu dikumpulkan dari berbagai wilayah untuk direhab di sini, sehingga banyak yang tinggal di sini sampai ratusan teman-teman disabilitas. Tapi pada sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah itu konsep pendekatan yang dilakukan oleh pusat rehabilitasi Yakum itu sudah berubah gitu. Kalau dulu kita melakukan pendekatannya kan ke individunya saja, kan tetapi kami merasa itu kurang efektif karena ketika mereka dikembalikan ke masyarakat, penerimaan masyarakat itu belum baik gitu, stigmanya tuh masih ada, sehingga ketika mereka dikembalikan tuh fungsinya menjadi nol lagi. Walaupun ketika di sini tuh sudah diberikan kursus keterampilan, sudah diberikan pendampingan penerimaan diri yang baik gitu-gitu ya. Bahkan banyak yang nggak mau kembali ke masyarakat, sudah nyaman di sini gitu. Sehingga pada tahun 2000-an itu pendekatan kita berubah. Jadi kita yang langsung terjun ke masyarakat, sehingga tidak hanya individu yang dibangun, melainkan juga masyarakat, stakeholder yang ada di sana itu benar-benar sadar tentang hak-hak teman-teman disabilitas. Jadi di sini tetap diberikan pelatihan teman-teman disabilitas, tapi kita juga menyiapkan masyarakatnya supaya mereka juga siap nantinya ketika teman-teman disabilitas itu kembali ke wilayahnya masing-masing, ya penerimaan masyarakatnya sudah baik. Sehingga memang kalau kamu tanya apa sih sebenarnya pusat rehabilitasi Yakum, ya memang kami adalah lembaga sosial non pemerintah gitu ya, yang memang punya mandat untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas. Banyak sektornya yang kita garap, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lain, advokasi juga gitu. Berarti pada intinya pusat rehabilitasi Yakum ini berusaha untuk memperjuangkan hak-hak itu ya Bu, penyandang disabilitas. Mungkin pertanyaan yang kedua itu, berdirinya tadi itu tahun berapa ya Bu? 1982. 41 tahun yang lalu. Kita kemarin habis ulang tahun 41 ya. Nah, di balik itu kan pasti ada latar belakang atau sejarahnya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau latar belakang sih mungkin sebenarnya di web kan sudah ini ya Mas, sudah banyak dijelaskan gitu. Kalau saya kan sebenarnya bergabung di pusat rehabilitasi Yakum juga baru sekitar 7 tahunan, tapi yang saya tahu bahwa memang latar belakang pendirian ini tuh diawali dari ya Pak Colin itu, lalu semakin dikuatkan dengan adanya gempa Jogja tahun 2004 ya kalau nggak salah, gempa Jogja itu, sehingga pendekatan rehabilitasi untuk teman-teman disabilitas tuh semakin banyak karena kan banyak orang menjadi disabilitas waktu itu gitu. Jadi memang latar belakangnya ya memang karena
mungkin keprihatinan banyak orang-orang disabilitas yang mungkin hak-haknya belum terpenuhi, sehingga mendorong Pak Kolin untuk mendirikan pusat rehabilitasi ini. Tapi semakin dikuatkan ketika bencana gempa Jogja itu ada, karena orang-orang disabilitas tuh semua dibawa ke sini. Jadi yang menjadi disabilitas, terutama kalau yang dulu itu paling banyak karena ketimpa bangunan itu paraplegi, jadi mengalami kelumpuhan itu banyak direhab di sini gitu. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, program kerja apa saja yang dilaksanakan di pusat rehabilitasi Yakum ini? Kita sebenarnya ada 2 program kerja. Jadi yang pertama yang kita lakukan di dalam sentra yang saya bilang tadi, dan yang kita lakukan di luar sentra. Kalau di dalam sentra itu kita masih ada unit layanan kesehatan, itu ada fisioterapi, ada juga tenaga medis yang lain seperti dokter dan kinesioterapi. Jadi itu selain memberikan pelayanan untuk teman-teman yang kita naungi di proyek, tapi juga kita buka untuk umum gitu, maksudnya masyarakat umum yang punya keluhan terkait dengan sendi dan lain sebagainya, itu kita buka layanan kesehatan. Lalu di sini juga ada layanan pendidikan inklusif namanya, dan daycare inklusif. Jadi merintis ke PAUD gitu Mas. Jadi usia anak PAUD, di mana yang kita dampingi tidak hanya anak disabilitas tapi non disabilitas juga. Lalu ada vocational training yang kayak tadi saya jelaskan di sektor pelatihan kerja. Lalu ada juga kalau pendidikan itu selain PAUD ada juga beasiswa untuk teman-teman disabilitas. Lalu kita juga punya pembuatan atau workshop alat bantu. Itu juga selain memang kita mengcover kebutuhan proyek, tapi juga kita terbuka untuk pasien mandiri gitu. Lalu terkait dengan yang di luar proyek itu banyak, di luar sentra itu banyak proyek yang kita lakukan. Karena saat ini yang kita dampingi itu tidak hanya disabilitas fisik saja, tapi juga sudah merambah ke disabilitas mental gitu. Jadi kita mendampingi 3 wilayah, ada di Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo, itu untuk program kesehatan jiwa. Kita juga mendampingi panti kesehatan jiwa yang ada di Purwomartani, itu juga melakukan program pendekatan bagaimana panti rehabilitasi untuk teman-teman disabilitas mental itu menjadi lebih terbuka gitu. Kalau proyeknya tuh banyak, kita ada berapa Mbak Nana? Sekitar 10 lebih proyek yang kita lakukan gitu. Ya, yang berjalan sampai saat ini. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, harapan apa sih kedepannya untuk pusat rehabilitasi Yakum ini? Oke, kalau harapan saya pribadi sih tentunya ya pengennya pusat rehabilitasi Yakum semakin berkembang gitu ya, semakin punya banyak manfaat, tidak hanya untuk teman-teman disabilitas, karena kami juga punya misi untuk terus memberikan selain pemberdayaan kepada teman-teman disabilitas, juga menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang disabilitas, tentang konsep, tentang ragamnya, tentang hak-hak apa sih yang sebenarnya yang harus dipenuhi oleh teman-teman disabilitas gitu. Jadi harapannya ya semakin berkembang, semakin dikenal banyak orang, semakin banyak orang juga yang merasakan manfaat dengan adanya pusat rehabilitasi Yakum. Mungkin itu saja Bu yang dapat kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dampak positif apa yang dirasakan oleh Bapak ketika berada di pusat rehabilitasi Yakum ini? Dampak positifnya dari pelayanan, kita yang tadinya bisa evaluasi diri, bisa lebih mandiri, bisa lebih berani ketika ketemu orang banyak, dan banyak manfaatnya juga sih. Jadi kayak kita tahu dunia kerja itu seperti apa, terus kita tahu caranya menyikapi hidup juga sih, menerima diri. Dampak positifnya banyak, kalau dibilang satu persatu nggak akan selesai juga. Iya.